Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti Farha dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4 dengan NIM 191520097. Nah, saya di sini akan menyelesaikan tugas untuk ujian akhir semester dari mata kuliah logika. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari esai yang sudah saya buat mengenai falasi atau sesat pikir. Nah, di sini ada 3. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bandwagon fallacy. Nah, bandwagon fallacy ini yaitu suatu argumen yang keliru. Jadi yang mengambil kesimpulan bahwa suatu proposisi itu benar adanya karena dipercayai oleh kebanyakan orang. Nah, ada kutipan dari sumber yang sudah saya baca mengatakan, jadi segala sesuatu hal itu yang dipercaya oleh kebanyakan orang, hal itu berarti benar adanya. Jadi dapat disimpulkan sesat pikir di sini yaitu kepercayaan untuk suatu argumen karena popularitas atau mayoritas kebanyakan orang mengatakan atau mempercayai hal tersebut. Nah, untuk memudahkan penjelasannya, langsung saja saya akan memberikan contoh dari sumber yang sudah saya baca ya. Jadi di sini ada contoh, kita beri contoh, ada 2 orang di sini. Nah, yang pertama kita sebut saja si A dan si B. Nah, di sini si A bertanya kepada si B, B, kenapa kamu yakin sekali bahwasanya si O ini membunuh si F misalnya. Nah, si B menjawab, karena kebanyakan orang mengatakan bahwa si O ini pembunuhnya dan barang bukti mengarah kepada si O. Nah, secara tidak langsung si B ini dia mengatakan secara tidak langsung dia mempercayai karena mayoritas orang mengatakan hal tersebut. Nah, dari contoh yang sudah saya baca dari sumber yang saya baca itu contohnya contoh yang dari sekitar saya atau yang pernah saya alami, pengalaman yang sudah pernah saya alami. Ada yang mengatakan jika duduk di pintu anak gadis yang belum menikah tidak boleh duduk di pintu, karena ketika suatu saat akan menikah pernikahannya akan batal. Itu ada yang mengatakan hal tersebut. Jadi ada suatu ketika saya duduk di pintu dan orang tua saya atau nenek saya pernah mengatakan jangan duduk di pintu, nanti pas mau nikah takutnya gak jadi. Nah, semua orang mempercayai hal tersebut karena kebanyakan orang mengatakan hal tersebut. Nah, itu dari contoh yang pernah saya alami. Adapun contoh lainnya yang pernah saya dengar yaitu mempunyai anak 2 itu lebih baik. Nah, argumen pertama nih. Argumen pertama itu mengatakan memiliki anak 2 itu lebih baik. Nah, argumen yang kedua ada memiliki anak banyak itu banyak anak banyak rezeki katanya gitu kan. Nah,
Jadi argumen yang pertama ini dia mempercayai bahwasanya menurut kepercayaan mayoritas atau populer, argumen yang populer saat ini, memiliki anak dua itu lebih baik. Nah, sedangkan yang B ini dia mempercayai bahwa banyak anak banyak rezeki itu karena argumen yang kedua ini mematahkan argumen tadi yang pertama. Itu dari sesat pikir yang pertama. Baiklah, untuk yang kedua ada sesat pikir yang sudah saya tulis di esai saya, yaitu the straw man fallacy. Nah, apa sih yang dimaksud dari the straw man fallacy? Nah, di sini yaitu orang dengan sesat pikir dengan cara mengubah argumen lawan menjadi argumen baru yang dia anggap argumen orang tersebut benar untuk kemudian dia serang. Jadi padahal argumen tersebut tidak pernah dia katakan, tidak pernah keluar dari mulut orang tersebut atau lawannya. Nah, jadi sesat pikir di sini saya akan memberikan contoh dari sumber yang sudah saya baca. Di sini ada misalnya ketika ada seseorang yang ingin keluar dari WhatsApp group dan tiba-tiba nggak sengaja ada salah satu temen kalian yang mengatakan, lo ngapain sih keluar dari grup, kalau ada masalah bilang aja sama kita gitu kan. Itu dari contohnya. Padahal sebenarnya sejak kapan orang yang keluar dari grup WhatsApp ini dia mempunyai masalah dengan anggota grup yang lainnya, padahal dia nggak pernah mengatakan hal tersebut, tapi temennya ini mengatakan hal tersebut, bahwasanya kamu yang keluar grup itu ada masalah sama mereka, padahal tidak. Baiklah, selanjutnya dari contoh yang pernah saya alami ini pada saat saya kuliah ya, berarti di kampus. Ada salah satu mahasiswi yang mengatakan, kita besok ada tugas nggak sih? Nah, ada salah satu mahasiswi lainnya yang mengatakan, lo ngapain sih ngomong kayak gitu, caper banget sih gitu, nyari perhatian banget sih, padahal kan nggak ada tugas gitu. Nah, sebenarnya dia nggak pernah mengatakan bahwa dia mencari perhatian atau caper kepada mahasiswa lainnya, dia hanya bertanya gitu. Jadi itu mengatakan bahwa seakan-akan lawannya ini mengatakan hal tersebut, padahal tidak. Itu adalah sesat pikir dari yang pernah saya alami. Lalu kenapa sih the straw man fallacy ini masuk ke dalam sesat pikir? Nah, karena dia jelas-jelas membuat argumen yang baru, seolah-olah argumen tersebut adalah argumen yang keluar dari orang yang tidak pernah mengatakan hal tersebut. Jadi yaitu sesat pikir yang dia katakan tidak benar, dan dia mengatakan hal yang tidak pernah terucap sama sekali. Itu sesat pikir dari the straw man fallacy. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang terakhir di sini ada sesat pikir appeal to authority. Nah, apa sih yang dimaksud dari appeal authority ini? Jadi yaitu argumen yang berpendapat
pada orang yang berpengaruh atau mempunyai otoritas. Jadi kita seolah-olah dipaksa tunduk atau dipaksa percaya kepada pernyataan orang tersebut yang keluar dari orang yang mempunyai atau memiliki jabatan yang tinggi atau kedudukan yang lebih tinggi daripada kita gitu. Nah, jadi dengan kata lain, pernyataan orang tersebut dianggap benar karena kita takut atau kita mempercayai karena dia memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki jabatan yang lebih tinggi dari kita. Jadi kita harus percaya gitu. Padahal kan enggak gitu. Ini sesat pikir dari appeal to authority. Jadi secara logika sebenarnya itu sesat pikir yang yang sering kita temui. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari sumber yang saya baca dulu. Yang pertama dari sumber yang saya baca, di sini ada seorang siswa yang mengatakan kelas kita tuh lebih bagus. Kata kepala sekolah, kelas kita tuh lebih rapih daripada kelas lain. Nah, di sini contoh dari sumber yang saya baca. Dia mengatakan kelasnya itu bagus. Katanya, kata kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolah di sini kita garis bawahi ya. Nah, selanjutnya dari contoh pribadi saya ya, atau yang pernah saya temui, yaitu di sini kebetulan di kampung saya sendiri, kampung saya mengikuti lomba seperti kampung iklim, kampung bersih gitu ya. Jadi ada salah satu warga yang mengatakan kata kepala desa atau kata Bupati Serang, Kampung Sadanta ini lebih rapi dan lebih bagus dari kampung-kampung lainnya. Nah, dia mengatakan kata kepala desa dan bupati, kita garis bawahi. Nah, di sini yang pertama dari argumen yang pertama tadi, dari contoh yang pertama tadi, dari sumber yang saya baca, dia mengatakan kelasnya itu bagus, rapi, kata kepala sekolahnya. Nah, yang kedua dari contoh yang pernah saya dengar, yang pernah saya temui, yaitu kampung yang rapih dan bersih lebih bagus dari kampung lainnya, kata bupati dan kepala desanya di sini ya. Nah, di sini yaitu sesat pikir yang mengatakan dari seseorang yang memiliki jabatan. Nah, dari contoh tersebut itu salah karena landasan yang dipakai yaitu dia kata tadi, yang dua tadi, kata kepala sekolah dan kata bupati dan kepala desa. Di situ landasannya dia memakai seseorang yang memiliki jabatan, yang mempunyai kedudukan, seolah-olah dengan menggunakan nama tersebut, dengan menggunakan kedudukan orang yang lebih tinggi, kalimat tersebut seakan-akan memang benar gitu. Padahal belum tentu. Bisa saja si kepala sekolah itu mengatakan tidak semuanya kelas mereka itu rapi. Bisa dibilang cuma sekedar dari kacanya saja yang bersih atau lantainya saja yang bersih, tidak semuanya. Sama halnya seperti si bupati katakan tadi dari contoh yang pernah saya dengar. Jadi tidak sebenarnya tidak semuanya kampungnya itu bersih atau bagus karena mentang-mentang yang mengatakannya itu bupati, dia mengatakan hal yang begitu. Padahal bisa saja
tidak semuanya atau tidak menyertai semua bahwasanya kampungnya bersih. Bisa saja bersihnya cuma dari halamannya saja, bisa dari rumah-rumahnya atau dari pagar-pagarnya saja gitu. Jadi si bupati ini dia mungkin mengatakan tidak seluruhannya karena ada sebagian-sebagiannya saja gitu. Jadi karena membawa nama seorang yang memiliki kedudukan atau yang memiliki jabatan itu bisa dikatakan benar. Di sini ada di sesat pikir yang ketiga yang saya ambil untuk esai saya, dan untuk menyelesaikan video ini ada di yang ketiga. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Jadi dapat disimpulkan dari di sini saya bisa mempelajari bahwasanya sesat pikir ini banyak yang terjadi di sekitaran kita tanpa kita sadari gitu. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf, kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.